Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit. Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, maka saya mengajak lebih dahulu datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati hidup setiap keluarga kami masing-masing. Tatkala setiap pagi kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru, kami mendapati Tuhan, berkat yang kami nikmati, yang berasal daripada Engkau adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga semuanya ini membawa kami kepada satu kesimpulan, bahwa Engkaulah Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia-Mu Engkau berkenan memeliharakan kami, menyembuhkan kami tatkala kami sakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami tatkala kami lemah. Engkau juga yang menolong kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga yang melindungi, membela dan membebaskan kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah, kami hendak mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kembali mengenai 10 perintah Allah. Ini adalah perintah yang kedua. Saya bacakan dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian bunyi firman-Nya. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, perintah yang kedua punya hubungan erat dengan yang pertama. Yang pertama, Tuhan sudah mengingatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah saudara, perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara, ditambah lagi di situ dikatakan jangan sujud menyembah. Nah, ketika orang menyembah, berarti patung yang dibuat dari hasil tangan karya manusia ini
telah dianggap sebagai Allahnya yang dipuji dan yang disembah. Nah saudara, itu yang akan membuat hati Tuhan itu berduka karena perbuatan manusia yang sudah ditolong oleh Tuhan tidak membalasnya dengan ucapan syukur dan kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah saudara, hal itu pun pernah dilakukan oleh orang-orang Israel, ya. Tuhan ini sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia, oleh orang-orang Israel. Walaupun Tuhan sudah menolong, tetapi Tuhan tetap memberikan peringatan-peringatan penting, ya, memberikan peringatan-peringatan penting agar supaya mereka tidak sampai salah di dalam perilaku mereka. Namun ketika diberikan peringatan-peringatan itu pula tidak menjamin orang-orang ini akan dengan setia menjalankan perintah Tuhan. Terbukti orang Israel di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, coba dengarkan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi. Mereka membuat patung anak lembu emas, ya. Terus kemudian mereka menyembah dan mereka berkata, hai Israel, lihatlah, inilah Allah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, pernyataan pengakuan seperti itulah yang akan mendukakan hati Tuhan. Harusnya mereka mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta satu-satunya langit bumi dengan segenap isinya itulah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan patung anak lembu emas yang mereka dirikan itu tadi dan kemudian disembah menjadi Allah mereka. Oleh karena itu, saudara, membuat patung apapun rupanya dan menyembah itu dilarang oleh Tuhan. Sebab ketika seseorang mulai mengadakan penyembahan, berarti tanpa sadar, secara tidak langsung, orang tersebut telah memiliki Allah yang lain, telah menjadikan patung yang disembah itu menjadi sesembahan mereka. Nah, saudara, muncul pertanyaan, bagaimana dengan patung yang ada sebagai barang souvenir atau barang seni? Sepanjang Anda tidak menyembah, tidak menjadi persoalan. Sebab orang memvisualkan bisa dengan lukisan, bisa dengan foto, bisa juga dengan patung dan lain sebagainya. Yang ditekankan oleh Tuhan membuat dan kemudian sujud menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Saudara, jika Anda dan saya adalah orang yang setia, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan pasti dengan setia pula. Sebab di situ, di dalam ayat 10, Tuhan mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya yakin Anda dan saya akan komit memegang perintah Allah di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa pulang ada di tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta engkau diizinkan oleh Tuhan membawa hasil yang berkelimpahan seiring kasih karunia Tuhan atas hidupmu bersama dengan kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan